Pak Dot nanya Pak Dot. Takon apa meneh? Takon terus mudeng to. Jadi dari rawatan kan sebenarnya kalau versinya Pak Dot bisa disamain ya semua ya, mau paruh putih atau paruh merah sama ya, sebenarnya kalau karena udah terbiasa Mas. Tapi ada yang lebih spesifik nggak sih Mas, perbedaan antara paruh merah dan paruh putih? Mungkin dari ada hal yang mungkin kalau paruh putih tuh kalau ketemu yang kayak gini harus diginiin gitu. Oh gini, ada juga Mas, saya pernah pegang atau pernah nemuin sejenis paruh putih, burung lobet paruh putih yang paut ya, terutama ya, yang mintanya itu memang panas Mas. Minta panas. Dalam arti panas gini, bukan karena cuaca panas, enggak. Dia itu mintanya itu birainya naik, birainya tinggi. Jadi dibanding paruh merah. Kalau setelah dia itu nemuin birainya, baru dia gelonjor tembakan panjang-panjang Mas. Itu pernah aku pernah pegang, pernah nemuin burung kayak gitu. Yang dulu yang terahnya sangkala, itu rata-rata burungnya kayak gitu ya. Paruh putih sejenis gini, biru, terutama biru ya, biru kobal kayak gini, biru kobal mangsi, itu dia aku kasih pakan polos biasa pendek-pendek Mas, malah justru cenderung ke tidur, ke sardot. Itu bisa dibilang hampir sama nggak sih paruh putih rata-rata kayak gitu maksud, atau ya kalau sama enggaknya semua sejenis sama, kebanyakan, cuma rata-rata aku nemuin kayak gitu. Berarti emang ada spesifiknya, ada sedikit perbedaan antara paruh merah sama paruh putih. Itu birahinya agak lebih tinggi, paruh putih harusnya gitu. Jantan dan betinanya pun hampir kayak gitu mintanya dia Mas, mintanya si burung itu. Jadi jantan, kadang kita kan pernah nemuin itu paut gak sih, kok burungnya kok udah tipenya kok udah garuk-garuk, udah nyepah-nyepah kayak udah birahi, setelah itu lepas ngekek. Ya memang karena maunya dia. Jadi kan kita sebagai perawat, sebagai joki kan harus tahu ini burung ini kalau kita kasih melet polos kerjanya kurang maksimal, malah cenderung ke tidur, ke mainan kayak gitu, naik turun. Kalau kita kasih pakan kenceng, terus kita ekstra fooding jagung itu banyak, kita tambah sedikit kangkung 3 potong atau 4 potong kecil-kecil, itu dia langsung Mas nagen narik panjang-panjang itu. Nah kita bandingkan lagi, kita terapkan ke yang warna paruh merah. Kalau kita kasih kayak gitu, dia nakal. Over gitu. Over nakalnya bukan nakal naik turun atau nakal ngering-ngering atau loncat-loncat, enggak Mas. Nakalnya keluarnya faktornya kuat, terlalu kenceng. Cuma dia nggak narik, nggak ngekek pun dikit, pendek gitu maksudnya. Jadi perbedaannya cuma di tingkat birahi sebenarnya. Kita bermain di naik turunnya birahi aja burung itu. Yang kalau cenderung ke paruh putih loh, cuma itu
nggak sebagian atau nggak semuanya kayak gitu loh mas. Jadi nggak bisa jadi patokan. Nggak bisa jadi patokan. Jadi kadang kan teman-teman melihat kita gini ya, saya dicontoh misalkan perawatannya Mas Codot kayak gini, dicontoh orang. Kadang ada yang bener, ada yang enggak. Jadi kan kita kan cuma pengalaman aja kita yang ceritakan. Memang pernah nemuin burung karakter kayak gitu lah, makanya aku rangkum itu tergantung karakternya burung masing-masing. Jadi nggak bisa diartikan sama, cuma memang ada sedikit yang berbeda gitu loh maksudnya. Kalau dari cara mandi atau kalau dari cara mandi atau dari pemberian pakan mungkin dari EF berupa jagung atau apa itu juga ada bedanya nggak sih Pak? Kalau kita kan rata-rata kan kita kan merawatkan burung nggak 1, 2, 3 aja mas. Jadi Kita banyak. Jadi kita rawatan massal. Rawatan massal kita samakan. Pagi mandi ya mandi semua. Pagi jemur ya kita jemur semua. Malam pun kalau memang cuacanya mendukung ya kita mandiin semua. Jadi kita ambil rata. Cuma kan nanti kan kita kan di ada waktu senggang atau ada waktu setelah kita udah selesai rawat, kita kan ada waktu mas, ada waktu sedikit untuk pemetalan atau pemisahan, penggacoran. Misalkan kita penggacoran kita taruh di satu titik sudut rumah, kita gantung di situ, kita laras, kita gacorin di situ burung karakternya apa ya, gimana ya gitu loh. Kan kita kan tahu, oh ini sifatnya burung ini tetap kenceng, harus kenceng ya. Kita kan berarti kan setelah itu kan kita nggak kita samain kayak yang lain semua mas. Nah itu masuknya kan kita kan ke tahap seleksi kayak gitu. Kayak aku kemarin cerita di Facebook, kemarin live langsung kan semua kan ada semua mas. Dari kita paut di sangkar kotak ombyoan itu baru ambil glodok, kita ambil satu taruh sangkar bulat, kita gantung. Oh ini bunyi, oh ini udah gacor, ini tipenya maunya harus dipasangin, ini tipenya harus di factory, di single. Nah kan itu kan namanya kita udah tahap seleksi kita dari rawatan awal massal gitu. Jadi nggak asal ini tiba-tiba burung langsung kayak gini, aku giniin, ya kita nggak bisa. Kan kita harus tahu paham karakternya mas. Dia maunya apa, mintanya apa, harus diapain kan kita kan. Perawatan khususnya mungkin setelah seleksi gitu ya baru. Ya kita setelah seleksi mas, kita seleksi, kita milihin 1-2 ekor burung, terus kita jadiin. Maksud kita jadiin, kita gacorin, kita petal, terus oh ini berani ke lapang, ya udah kita latih. Kayak cuman di proses itu ya, perawatan khususnya ya. Dari rawatan awal massal kita seleksi, kita dapat 1-2 burung yang aku anggap udah ini untuk gacuan, terus kita bawa ke lapang. Ke lapang pun nanti kita masih mikir lagi mas, gitu. Jadi kan Contohnya? tahapnya kan banyak mas. Burung yang bunyi di rumah belum tentu bunyi di lapang, itu udah pasti itu mas. Nah terus bunyi di lapang pun kita harus bunyiin di pedok. Karakternya oh ini petalnya 1 sesi, 2 sesi, atau petal lama, atau kita mandiin dulu kan nanti kan udah ke lapang, ke tahap ke lapangan, tahap finishing lapangan mas. Terus kita feelingnya apa, burung kabut enggak, atau burung harus 1 sesi, 2 sesi dicabut, dilepas, gantangnya pun harus di tengah atau di pinggir. Kadang kan kalau awal-awal burung paut itu kan pasti takut sama orang, lihat burung lain ngejar, lah itu pasti mas. Jadi itu udah tahap kita ke lapang lagi, bukan tahap ke rumah.